Bersifat taharah. Ketika kita membahas, bukan sekedar kita hilangkan yang kotor secara fisikal, ada kotoran, kan? Dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan juga kita sadari salah apa nih sebelum wudhu. Tangan sini saat akan mengusap bagian kepala ini menggunakan huruf ba. Nih, bi ru'usikum. Ini ya, ada ba-nya nih. Wah, ini indah sekali diksi Al-Quran ini. Mudah bagi Allah. Nah, ini satu. Dua, dalam pembasuhan ini Al-Quran menggunakan mula sampai ke ujung, batas awal ke akhirnya itu digunakan kata ila di sini. Ya, ilal marafiq, sampai ke siku. Ya, kalau saya katakan begini, ana adhab ila Jakarta. Ya, ana adhab min Bekasi ila Jakarta. Saya akan pergi dari Bekasi ke Jakarta. Ya kan? Ana adhab min Bekasi ila Jakarta, atau ana adhab ila Jakarta, saya akan pergi ke Jakarta. Nah, sekarang pemahamannya kan berarti saya berangkat dari Bekasi dulu kan, saat ini saya dari Bekasi, saya akan pergi ke Jakarta, berarti Jakarta tujuan akhir, ya kan? Karena saya berangkatnya dari Bekasi ke Jakarta, bukan ke Jakarta dulu lalu ke Bekasi, tidak, tapi dari Bekasi ya ke Jakarta. Ini pun sama ya, ketika menggunakan kata ila, maka ini nihayatul ghayah, ini ujungnya, nihayatul ghayah, ini ujungnya. Jadi dimulainya dari sini, teman-teman sekalian, dibasuhnya sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah. Saya agak kurang sepakat ya. Kita menghormati mungkin perbedaan, tapi kalau kita melihat dalil yang kita sampaikan ini, ya, yang kita dapati dari Al-Quran langsung dan pemaknaan kebahasaannya menunjuk kepada hukumnya, kita dapati bahwa yang dimaksud basuhannya itu dari sini, jemari sini sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah, bukan buka keran kemudian diusap-usap begini. Ya, jadi bukan dari siku ke sini turunkan ke bawah begini, bukan. Ya, jadi yang dimaksudkan ambil airnya begini. Ya, setelah itu tumpahkan, tempatnya akan dibasuh dari mulai jari sini, jari sampai ke siku gini. Jadi jelas ukuran air kan jatuhnya ke sini tuh. Ya, jatuh ke sini, kemudian basuhkan sempurna ke sini sekali, kan? Nah, kemudian coba 2 kali, ya. Nah, baik ya, paling banyak 3 kali. 3 kali itu maksudnya begini teman-teman, itu ukuran banyak yang kiranya memenuhi basuhan. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya cukup sekali, 2 kali pun kalau sudah terasa rata bisa cukup, nggak ada masalah, selesai. 3 kali itu batas, masa sih sampai 3 kali belum rata-rata gitu kan? Ya kan? Nah, faman zada faqad asa Abul Qasim, hadisnya mengatakan siapa yang berlebihan pakai airnya, dia telah bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya melanggar ketentuan Nabi. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin air yang secukupnya, nggak berlebihan, itu kan? Karena itu penting kami sampaikan. Begitu kita mengambil bagian airnya, kemudian ditumpahkan oleh kita, ya kan? Tumpahkan, basuhkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ambil lagi. Kalau merasa belum rata, ratakan kembali, gitu kan? Nah, ratakan kembali, terus, itu kan? Nah, kalau kita belum merasa meratakan, terus sampai dengan 3 kalinya itu. Ya, baik. Nah, penting teman-teman untuk disadari bahwa saya mau tanya begini. Ini dari jari ini, kemudian sampai tangan sampai siku, yang sering kita gunakan beraktivitas itu yang mana? Ini kan? Ya kan? Hah? Dan jarang ada orang berinteraksi dengan menggunakan sikunya kan? Saya belum temukan orang misalnya ngetik pakai siku begini. Ya pasti begini kan? Nah, bikin status begini misalnya, nggak ada, pasti begini. Nah, ini kan sering berbuat salah nih. Ya kan? Menulis sesuatu yang salah, nyentumin komen yang merugikan orang lain, ya, atau menyindir perasaan orang lain dan sebagainya, bikin hoax dan seterusnya. Ini kan ini yang berperan nih, ya, sembarangan, yang suka periksa-periksa WhatsApp suami, atau suami periksa-periksa punya istri, ya, hitung-hitung dompet, isi dompet suami atau sebaliknya, ya, dalam konteks yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Ini intinya ini, ya, jemari ini. Sedangkan hadis mengatakan seorang yang berwudu itu kalau wudunya benar, maka bersamaan dengan air wudu yang dibasuhkan dalam tempat wudunya pada anggota tubuhnya, maka bersamaan itu pula kotoran-kotoran yang melekat ya pada bagian fisik tempat wudu ini itu akan jatuh, baik kotoran luarnya fisikalnya ataupun dosa yang melekat di tempat yang dibasuh itu. Nah, wudu bersifat taharah. Ketika kita membasuh, bukan sekedar kita hilangkan yang kotor secara fisikal, ada kotoran ya, dan sebagainya, tapi saat yang bersamaan juga kita sadari salah apa nih sebelum wudhu. Tangan ini pernah salah apa sebelum wudhu, rasakan ya. Karena itu dijadikan 5 kali dalam sehari untuk mengukur supaya kita bisa memperbaiki diri setiap pergantian suasana di setiap hari.
Ya, dari pagi ke siang, kan subuh ke zuhur, nggak ada orang luput dari kesalahan, ya kan? Kemudian zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, nggak ada orang luput dari salah. Kalau benar begini cara wudunya teman-teman sekalian, ini tangan pasti jadi tangan yang baik. Setiap saat, karena setiap kotoran yang melekat, salah yang melekat, zuhur ke asar punya salah nih. Kita bersihin, kita ingat-ingat, kita mohon ampun pada Allah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang baik, selalu menyentuh pada yang baik, terhindar dari maksiat pada yang jelek-jelek. Ini harusnya begini. Jadi mustahil ada tangan orang wudhu itu bisa digerakkan pada hal yang maksiat, mustahil. Tangan orang wudhu itu mustahil dipakai korupsi. Ya, tangan orang wudhu mustahil dipakai mencuri, mustahil digunakan untuk berbuat maksiat, mustahil. Karena tangan taat itu mustahil akan mengerjakan maksiat di saat yang bersamaan. Ya, jadi ini bagian yang kedua, wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, masuk ke sini, wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini menarik sekali. Jadi setelah di sini faghsilu, kan? Dari kata ghasala. Nah, ke sini wamsahu dari kata masaha. Ya, masaha nih. Nah, sudah beda ya? Nah, terus di sini ru'us, pakai ba lagi, bi ru'usikum. Nah, harakatnya di kasrah, i tuh. Yang ini a, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum, yang ini kasrah i. Nah, hati-hati, perbedaan harakat bisa melahirkan perbedaan makna. Ya, jadi tidak serupa nanti. Apalagi di sini kata perintahnya berubah dari ghasala, ya, ghasala yaghsilu faghsilu jadi masaha, yamsahu, wamsahu redaksinya. Masaha itu mengusap. Ya, mengusap, mengurap itu masaha, masaha yamsahu. Ya, asalnya mengusap untuk menghilangkan sesuatu. Ya, mengusap untuk menghilangkan sesuatu. Ya, jadi kalau kita ingin menghusap, menghilangkan sesuatu atau mengurap sesuatu sehingga hilang apa yang kita inginkan dengan urapan atau dengan usapan itu disebut dengan masaha. Ya, emsah sebora. Sila tolong ini hapus ya papan tulis. Maka kita hapus, diusap begini kan pakai penghapus. Nah, sehingga apa yang akan dihapus itu hilang. Ya, jelas ya? Nah, masaha yang melekat sifat usapannya disebut masih. Nabi Isa alaihissalam ya mendapatkan gelar dari Allah, di antara mukjizatnya al-masih. Ya, idz qalatil malaikatu ya Maryamu, ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ya, ketika malaikat menyampaikan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak, gitu kan? Nanti mukjizat, di antara mukjizatnya al-masih, yaitu punya mukjizat dari usapan tangannya, urapannya. Ya, di antaranya pada masa itu keadaannya banyak orang merasa unggul ya di bidang medis, di bidang kesehatan, khususnya di bidang kedokteran. Jadi segala penyakit merasa bisa disembuhkan dan sebagainya. Nah, kalau sudah merasa punya ilmu manusia tinggi begitu, abai pada yang lain, maka di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu disesuaikan dengan kepentingan zamannya. Ketika unggul di bidang itu, diberikanlah kemudian bagian pengobatan pada satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara medis pada waktu itu. Ya, makanya ketika datang Nabi Isa alaihissalam, ya diusap, yang dokter nggak bisa menyembuhkan, medis nggak bisa menyembuhkan, ada penyakit yang melekat pada kulit, itu diusap bisa sembuh. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu, bahkan penyakit ekstrim, bahkan pada titik yang mustahil manusia bisa mendapatinya, karena ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Nabi Isa-nya, karena Allah. Karena itu Allah mengatakan ya melalui firman-Nya, sampaikan pada Nabi Isa biidznillah. Ya, biidznillah, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diusap sembuh. Karena itu mendapatkan gelar Al-Masih, ya, yang mengurap, yang mengusap, dengan itu penyakit sembuh. Itu mukjizat. Semua nabi punya mukjizat sesuai dengan masanya. Kan Nabi Muhammad SAW karena kemampuan umatnya pada saat itu, banyak yang di bidang sastra tinggi sekali, hebatnya luar biasa, kalau berkata itu indah, tinggi, kemudian sastranya, maka turun Al-Quran dengan mukjizat yang sangat dahsyat, melebihi bidang sastranya, ya, nilai peradaban, nilai keilmuannya, segala hal, dan tanpa batas, tanpa dimensi, terus ya sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi disesuaikan dengan kepentingan umatnya, keadaannya, bagaimana sifat dan karakteristiknya. Nah, ini masaha. Ini singkat itu, masaha itu menghapus, mengusap, ya. Nah, di sini ketika pindah pada bagian yang ketiga, yang tadinya ghasala, ya, membasuh, ngambil air, tuangkan wajah, ngambil air, tuangkan tangan dari jemari sampai dengan siku. Maka yang ketiga ini berubah, mengusap. Ingat ya, mengusap. Jadi bukan ghasala lagi. Kalau mengusap artinya apa? Ambil air secukupnya, ya, percikan dulu begini. Ya, percikan begini, kita ambil secukupnya, percikan dulu begini, baru diusapkan ke tempat yang akan kita usapkan, bagian dari tempat wudhu itu.
Apa itu? Biru'usikum. Ini biru'usikum, jamak dari kata ra'sun. Nih. Jamak dari kata, kita hapus dulu ini, teman-teman sekalian. Jamak dari kata ra'sun, ini ya. Jamak ru'us. Ra'sun itu kepala. Ya, ra'sun itu apa? Ra'sun itu kepala. Ya, jamaknya ru'us. Jadi di sini Quran tidak menyebutkan rambut, tapi kepala. Adil Allah kan? Sangat adil. Wah, kalau disebutkan rambut misalnya wamsahu bisyu'urikum ya atau biasy'arikum, maka usaplah rambut-rambut kalian. Oh, berarti nggak adil di sini. Gimana kalau nggak punya rambut misalnya? Ya kan? Jadi repot kan? Atau kondisi tertentu rambutnya nggak tampak, kan repot gitu. Tapi ketika Allah menyebutkan wamsahu biru'usikum, semua punya kesempatan setiap hamba. Ya, mengusap kepalanya. Jadi di sini penting saya tekankan, karena kepala yang dimaksudkan di sini, maka tidak sah kalau ada seseorang yang berwudu, wah saking pengen cepet-cepetnya gitu kan, apalagi sebagian orang yang saking nggak pengen acak-acakannya rambut yang telah disisir, dia hanya sedikit saja menyentuhkan kepada rambutnya. Ya, kadang-kadang ada yang bahkan jambulnya pun ya, wah itu jambul 3 dimensi misalnya, jambul Samudra Hindia, nggak pengen robah lagi, maka ketika dia berwudu ya cuman ini ya sedikit, takut selesai dan nah itu tidak sah. Ya, kalau wudunya tidak sah, sholatnya bermasalah. Ya, nah ini bisa diketahui pasti sholatnya bermasalah. Karena itu yang dibenarkan adalah mengusap bagian kepalanya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Di sini saat akan mengusap bagian kepala, ini menggunakan huruf ba. Nih, bi ru'usikum. Ini ya, ada ba-nya nih. Wah, ini indah sekali diksi Al-Qur'an ini. Mudah bagi Allah, wamsahu ru'usakum, ya kan? Tapi di sini menggunakan ba. Ba ini kalau kita ngaji tentang fungsi huruf ba, setidaknya ada 14 fungsinya. Ya, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibn Hisham. Ya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Sini aja tuliskan. Mughnil Labib. Silahkan boleh dicari nanti ya kitabnya. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Nah, itu bagus sekali menyampaikan dan menjabarkan kepada kita di antaranya tentang makna huruf-huruf ya, dari a, ba, ta, sa terus sampai dengan ya. Nah, ba itu huruf makna. Jadi ada huruf mabna, ada huruf makna ya. Huruf mabna itu huruf yang menyusun kata saja, kalau makna yang punya arti.